Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Jeni dengan NIM 2409141704 dari kelas Tata Busana 2024A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian tentang pengaruh model pembelajaran digital dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar desain busana mahasiswa Tata Busana. Untuk latar belakang penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran digital dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa Tata Busana dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok yang ditanyakan, yaitu kelompok yang menggunakan media pembelajaran digital dan kelompok yang menggunakan media pembelajaran konvensional. Kemudian variabel yang digunakan variabel bebasnya atau variabel X dalam penelitian ini adalah model pembelajarannya, yaitu media pembelajaran digital dan media pembelajaran konvensional. Sedangkan variabel derivat atau variabel Y-nya yaitu hasil belajar desain busana mahasiswa. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif dengan income nilai 0 sampai 100. Kemudian hipotesis dalam penelitian ini, hipotesis 0 atau H0-nya menyatakan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang menggunakan media pembelajaran digital dan konvensional. Sedangkan H1 itu menyatakan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar antara mahasiswa yang menggunakan media pembelajaran digital dan konvensional. Kemudian uji validitas. Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, instrumen penelitian diuji terlebih dahulu. Hasil uji validitasnya itu menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan yaitu B1 sampai B6 memiliki nilai R itu antara 0,776 sampai 0,841. Karena seluruh nilai tersebut lebih besar dari RKB yaitu 0,361, maka semua item dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian. Hasilnya menunjukkan nilai Bloom Touch atau sebesar 0,918 karena nilai tersebut lebih besar dari 0,060, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable atau dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengambilan data. Kemudian uji normalitas. Jadi sebelum melakukan uji hipotesis, kita harus memastikan bahwa kita memenuhi syarat analisis. Pada uji normalitas, kelompok digital memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,741 dan kelompok konvensional sebesar 0,552. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka kita pada kelompok berdistribusi normal. Kemudian uji homogenitas. Jadi selain uji normal seperti yang sebelumnya itu, data juga harus homogen. Hasil uji homogenitasnya menunjukkan nilai signifikansi Levene sebesar 0,671. Karena nilai ini kan lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian kedua
kelompok tersebut itu demikian. Kemudian pemilihan teknis analisis. Jadi karena datanya berbentuk angka dan terdiri dari dua kelompok yang berbeda, kemudian berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen, maka teknik analisis yang bisa kita gunakan itu adalah independent sample fitness. Kemudian hasil uji T. Jadi setelah dilakukan independent sample test, diperoleh rata-rata domain kelompok digital sebesar 24,47, sedangkan kelompok konvensional memiliki rata-rata sebesar 79,87. Jadi hasil uji tersebut itu menunjukkan nilai P sebesar 9,565 dengan derajat kebebasan atau DF sebesar 8. Setelah itu diperoleh nilai P kurang dari 0,001. Karena nilai P lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Itu berarti terdapatnya perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua kelompok tersebut. Jadi untuk kesimpulan akhirnya itu jadi berdasarkan hasil penelitian ini, yang mahasiswa yang menggunakan media pembelajaran digital memperoleh hasil belajar lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang menggunakan media pembelajaran konvensional. Hal ini tuh dapat dilihat dari nilai rata-rata kelompok digital yang mencapai 8,7, sedangkan kelompok konvensional hanya 7,47. Jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran digital lebih efektif dalam membantu mahasiswa tetap di sana memahami materi pembelajaran dibandingkan pembelajaran konvensional. Kemudian ada umpan balik AI terhadap penjelasan awal yang saya paparkan, yaitu tuh saat menjelaskan hasil uji T, jangan langsung melihat nilai SIG saja. Jelaskan terlebih dahulu bahwa data normal dan homogen sehingga penggunaan independent sample test sudah tepat. Setelah itu baru interpretasikan nilai min, T, dan DF dan p-value sebelum menarik kesimpulan penelitian. Oke, baik. Jadi setelah mendapatkan umpan balik dari AI, saya memahami bahwa dalam menjelaskan hasil uji T tidak cukup hanya melihat nilai signifikansi saja. Kita juga harus menjelaskan terlebih dahulu hasil uji normalitas, homogenitas sebagai syarat penggunaan independent simple test. Melalui bantuan AI ini, jadi saya lebih memahami proses analisis statistik yang tidak hanya menghafal hasil akhirnya, sehingga lebih percaya diri saat menjelaskan penelitian. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai pengaruh model pembelajaran digital dan model pembelajaran konvensional terhadap hasil belajar desain busana mahasiswa tatap busana. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.